A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Yasin. Surat Yasin kan sekarang ayat sama ceritanya lima 52 20 tuh terus 70 resamat. Ayat 70-nya. Tuh, kita tinggali. Ayat 70, Bu. Ya. Mulai ayat 69 dulu, yaitu tentang Al-Quran yang orang-orang menuduh bahwa Quran itu untaian syair. Dan mereka menuduh Muhammad itu sebagai syair, penyair. Ini tuduhan yang menunjukkan sebagai bukti ketidakjujuran. Mengapa? Karena mereka juga tahu bahwa Muhammad itu tidak pernah belajar kepada siapapun. Apalagi kalau sampai pinter membuat syair-syair. Tidak lain yang kamu tuduh sebagai syair itu adalah wahyu dari Allah bernama Al-Quran. Pakai dasar dulu ya, pakai kisah dulu. Mungkin sebagian ini mengulang. Istri Nabi Khadijah yang waktu menikah kepada Nabi itu sudah berumur 40 tahun. Ini ya dalam karirnya. Sedangkan Muhammad umur 25. Jadi ada perbedaan 15 tahun. Waktu Nabi menerima wahyu berumur 40. Jadi menerima wahyu itu setelah berumah tangga selama 15 tahun. Bisa dulu ya. Waktu menikah kepada Nabi umur 40, Nabi berumur 25, dan waktu Nabi menerima wahyu umurnya 40. Jadi setelah berumah tangga selama 15 tahun. Hafal sekali. Khadijah itu hafal sekali siapa Muhammad. Siapa suaminya.
Tidak mungkin seorang istri setelah berumah tangga selama 15 tahun tidak hafal kepada suami, itu kan tidak mustahil. Itu mustahil. Sampai suara batuknya saja dia hafal. Ya. Nah, itu satu. Kedua, Khadijah itu seorang istri yang cerdas. Seorang istri yang pintar. Seorang istri yang tampil. Buktinya apa? Buktinya beliau mampu menjadi pengusaha sampai ke luar Mekah. Artinya ada ekspor impornya. Ada ke negeri Syam, ada ke Habsyah. Yang mengurus dagang yang begini kan bukan orang bodoh ini. Mesti orang cerdas, orang pintar. Tahu pertukaran mata uang, tahu pertukaran barang kebutuhan tiap-tiap daerah dan sebagainya. Dan seorang istri yang berusaha dengan sukses. Namun suaminya meninggal. Jadi janda setelah suaminya meninggal. Itu menjanda kurang lebih 10 tahun. Khadijah itu. Selama itu, Khadijah banyak belajar Taurat dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi mengkampanyekan, mendakwahkan Taurat yang antara lain mengajak untuk percaya bahwa nanti akan diutus seorang nabi. Dan mereka sangat mengharap nabi yang dijanjikan di dalam kitab itu adalah dari Bani Israel. Karena sejak dulu nabi-nabi itu dari Bani Israel. Wafat seorang nabi, ganti nabi yang lain. Wafat seorang nabi, datang nabi yang lain. Jadi tidak ada mubalik kecuali nabi. Dulu. Kemudian Khadijah juga belajar dari Injil. Yang dikampanyekan, didakwahkan oleh orang Nasrani. Nah jadi dua. Satu Yahudi dengan Tauratnya. Kedua Nasrani dengan Injilnya. Suku Quraisy itu umumnya penyembah berhala. Yang disebut al-musyrikin. Nah, dari sini Nabi Muhammad SAW itu dari sini. Dari suku Quraisy yang menjadi penyembah berhala-berhala itu. Ini yang jadi alasan selanjutnya. Nah, karena itu waktu Nabi Muhammad SAW diutus, yang dihadapi itu kan 3 golongan. Satu, Ahlul Kitab, terdiri dari Yahudi dengan Tauratnya. Kedua, Nasrani dengan Injilnya. Yang ketiga, musyrikin dengan penyembahan berhala-berhalanya. 3 golongan ini yang dihadapi oleh Muhammad dengan Al-Quran itu. Dalam surat Al-Bayyinah yang dimulai dengan lam yakunil ladzina kafaru itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Siapa yang dimaksud alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin? Min ahlil kitabi al-Taurat dan Injil wal musyrikin penyembah berhala. Munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, mereka tidak akan berpecah belah sehingga datang kepada mereka al-bayyinah. Apa yang dimaksud dengan al-bayyinah itu? Rasulun minallah yatlu suhuban mutahharah, yaitu Al-Quran. Surat Al-Bayyinah dan seterusnya. Ya.
Nah karena itu Rasulullah SAW, maaf ya, saya terus terang ya, kareka paham ayeuna. Kalau macam sudah dari dulu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam fitrahnya, yaitu bertauhid. Ya. Fa'abawahu yuhawidanihi. Ibu bapaknya lah yang meyahudikan dia. Au yunassironihi, atau menasranikan dia. Au yumajisanihi, atau memajusikan dia. Ini. Nah ternyata Nabi SAW menyebut dulu. 1, yuhawidanihi Yahudi. 2, yunassironihi Nasrani. 3, yumajisanihi Majusi. Jadi Yahudi, Nasrani, penyembah berhala. Nabi SAW tidak menyebut yang keempat. Tapi hanya 3 kan. Yuhawidanihi, wa yunassironihi, wa yumajisanihi. Tidak menyebut yang keempat. Nanti ada tambahan campuran dari ketiga macam ini. Yahudi ada, Nasrani ada, Majusi ada, campuran. Di dunia ini namanya kepercayaan. Campur segala ayat di dunia teh. Seperti di penguburan kan. Kemang ayat, cai ayat, adan ayat. Non deh. Ya, khutbatul kubri, khutbatul kubri, khutbah kubur. Begitu ya, macam-macam. Nah, karena itu, secara Quran dan Sunnah, itu semua dijelaskan. Begini, cara penguburan tuh, dijelaskan sampai dari mulai memandikannya, mengkafaninya, kemudian menyalatinya, kemudian menguburnya dan mendoakan. Titik. Beres. Nah, masuklah berbagai macam campuran-campuran ini. Sampai dengan, ke ayatnya kita baca ya. Sampai dengan kita berhak untuk curiga. Mengapa adzan dikumandangkan di saat ada orang mati? Pikiran orang kumaha ada. Dia aku nunggu mau diajak salat. Komo lawan keur hirupna tara deui. Adzan, adzan. Itu ya. Adzannya itu. Seperti adzan juga dikumandangkan di saat ada yang melahirkan. Orok can wajib salat, ngadanan indungna keur haram salat. Jadi ada teh keur saha sebenarnya. Nah, karena itu di sini kelihatan sekali ya, ini nyimpang ya. Nah itu kelihatan sekali nu ngaruksak Islam teh hadis-hadis dhaif. Sebab selama orang melaksanakan hadis dhaif berarti bukan yang dimaksud oleh Quran. Itu secara mantikiah, tidak bisa dibantah. Ya. Tambahannya, karena itu semua sepakat Quran dan Sunnah. Sunnah itu adalah penjelas Al-Quran. Sunnah itu penterjemah Quran. Maka apabila orang melaksanakan hadis dhaif, saya ulangi, melaksanakan hadis dhaif, kita bukan tidak terima hadis itu, bukan. Tapi kita meyakini bahwa Nabi tidak begitu. Tapi mikir kita gampang gitu. Ini hadis dhaif.
bukan tidak percaya kepada hadis itu. Memang itu hadis. Cuma Nabi tidak begitu. Sebab kalau betul begitu, tentu hadisnya bukan dhaif. Tapi hadisnya sahih. Nah, kalau sunnah itu sebagai mubayyinul Quran, penjelas Al-Quran, berarti melaksanakan hadis dhaif itu adalah amal yang tidak dimaksudkan oleh Quran. Ini cara mantikiyah, cara berpikir yang wajar-wajar saja. Begitu. Setelah diakui bahwa Rasulullah SAW itu adalah mubayyinul Quran. Bayanul Quran. Penjelasan, keterangan apa yang dimaksud oleh Quran itu. Nah, tambahan ya, sedikit. Imbang lagi. Tapi, ini ada tapi ini. Orang yang hanya berquran tanpa bersunnah, nanti orang ini jadi tidak berislam. Kenapa? Di Quran tidak diterangkan Jumat pakai khutbah. Duduk antara dua khutbah. Tidak ada di Quran. Tapi Rasulullah SAW yang menerangkan itu. Kemudian sholatnya 2 rakaat. Dijaharkan secara berjamaah. Dan dilaksanakan setelah khutbah. Lalu salat 2 rakaat. Kalau Idul Fitri lain lagi. Sholat dulu kemudian khutbah. Ini semua dijelaskan oleh sunnah yang menjadi penjelas apa yang dimaksud oleh Quran itu. Semua ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW di saat beliau menginjak umur 40 tahun. Setelah berumah tangga dengan Khadijah selama 15 tahun. Khadijah itu juga rampir, pinter, cerdas. Dan ia belajar Taurat. Dan ia belajar Injil. Saya ulangi. Khadijah belajar Taurat, belajar Injil. Dengan belajar Taurat dan Injil itu, Khadijah tahu bahwa Nabi yang akan dijanjikan oleh Taurat dan Injil itu adalah suaminya sendiri. Kenapa? Karena Khadijah hafal ciri-ciri Nabi yang akan diutus. Saya pernah menerangkan di sini bahwa ada sebuah hadis sahih bahwa Anas bin Malik sejak umur kurang dari 10 tahun sudah berada di rumah tangga Nabi. Begini ya, ini rada lila ya. Anas bin Malik ada di rumah Aisyah. Di situ. Menyediakan airnya, menyediakan terompah Nabi, menyediakan dan sebagainya. Sebagai orang yang kerja di rumah Aisyah. Anas menjadi orang yang pintar. Karena mendengar, melihat apa yang Nabi SAW kesehariannya itu. Kalau di rumah Maimunah, yang ditempatkan di situ Ibnu Abbas. Namanya Abdullah. Jadi di rumah Aisyah sama Anas, kalau di rumah Maimunah sama Ibnu Abbas. Tapi, ya, bukan tapi ya, karena itu, bila seorang mempelajari, meneliti, memerhati hadis-hadis, bagaimana sholat malam Nabi di rumah Maimunah? Siapa yang menerangkan? Tidak bisa yang lain. Sholat malam Nabi di rumah Maimunah itu bagaimana?
Sholat malam Nabi di rumah Aisyah bagaimana? Sholat malam Nabi di rumah Ummu Salamah bagaimana? Karena itu sholat malamnya itu macam-macam. Seorang ini sholat malam. Ada yang 2, 2, 2, 2, 5 kali 2, 3 witir. 8 kali 2, bukan 5 kali 2, 8 kali 2, 4 kali 2, maaf ya. 4 kali 2, 8, witir, 3. Jadi 11. Barusan dari Tasik ya, saya mendengar ayah witir 3 kali tahiyat. Kayak si ayah itu omongan tuh ya. Rakaat tahiyat salam. Rakaat deui tahiyat salam. Rakaat deui tahiyat salam. Jadi witir 3 rakaat 3 kali tahiyat 3 kali salam. Kayak itu 3 rakaat atau rakaat kan bisa-bisa kan? Nah, tapi katanya dalilnya tidak ada. Cuma begitulah arti witir saja. Ayah dia. Tidak. Jadi bukan 3 itu, tapi 1, 1, 1. Nah, adapun sholat malam Nabi di rumah Aisyah itu 4, 4, 3. Tapi di rumah Ummu Salamah itu 8 langsung. Kemudian Nabi berdiri, tahiyat, salam. Sama 3. Dengan berbagai macam bentuk-bentuk sholat malam itu, jumlahnya tidak ada yang lebih dari 11. Tidak ada. Cuma caranya, ada yang 4, 4, 3, seperti yang biasa di rumah Aisyah. Ada yang 2, 2, 2, 2, seperti yang dilaksanakan di rumah Maimunah. Ada yang 4, 3, kemudian 5. Bukan, witirnya di tengah. Witirnya di tengah. 4, kemudian 3, kemudian 4. Witirnya di tengah. Itu macam-macam ya. Karena itu, kalau perlu ya, saya sudah menulis satu buku yang hampir 1 tahun, hampir gitulah. Taliti doi sebagai hadisnya, tidak mudah. Ternyata untuk sholat malam, ulangi, untuk sholat malam pada bulan Ramadan tidak ada dalil selain 4, 4, 3. Tidak ada dalil selain 4, 4, 3. Adapun sholat malam macam-macam, betul. Ada yang 2, 2, ada yang giliran di tengah, ada yang 8 kemudian duduk tahiyat, berdiri lagi 3 dan sebagainya. Macam-macam. Tapi untuk sholat bulan Ramadan yang khusus diberi nama tarawih. Khusus diberi nama tarawih. Kalau sholat malam di luar bulan Ramadan kan tidak ada nama tarawih. Umumnya disebut sholatul lail saja. Qiyamul lail saja. Karena itu di kitab Sahih Al-Bukhari yang beliau itu hidup pada tahun 200-an sudah mencantumkan nama tarawih itu. Kitab Sholati Tarawih ya kata di Al-Bukhari. Yang beliau hidup pada tahun 200. Artinya nama itu sudah ada. Ya. Saya ulangi lagi yang tadi. Maka Muhammad SAW waktu kehadiran sosok manusia yang berpakaian serba putih, nah hadisnya deh, bersih, kasep,
rambutnya hitam, ikal. Sampai dikatakan, baru melihat manusia sehebat itu. Di mana? Di Gua Hiro. Nah, ini tambahan ya. Tapi yang mudah-mudahan banyak para peneliti ya, para sarjana. Seperti kemarin, ini maaf ya, datang dari seorang yang sedang menempuh S3 di fakultas di Malaysia teh, Kuala Lumpur. Dia sedang menempuh untuk mendapat gelar S3, gelar doktor di Universitas Malaysia. Datang ke Bandung, di antaranya ingin meneliti bagaimana caranya Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum. Bagaimana Muhammadiyah caranya dalam mengambil keputusan-keputusan hukum. Karena dasarnya sama, yaitu dari Quran dan hadis. Kemudian dari persis, bagaimana turukul istimbatnya, cara-cara mengistimbat hukum-hukum sampai bisa menetapkan kesimpulan seperti itu berdasarkan dalil-dalil seperti ini. Itu dipelajari, ya. Ini beliau mengatakan bahwa sudah mendapatkan suatu masukan yang tidak mudah untuk dipelajari. Teruskan ya. Pernah ada seorang yang sedang menempuh S2. S2 ya, di syariah. Yang beliau susun itu S2 S1 ya, saya lupa lagi. Yang beliau susun itu bagaimana almarhum Al-Ustadz Abdul Rahman selaku ulama Persatuan Islam menetapkan hukum-hukum itu. Yang ditulis dalam majalah begitu luas, namanya majalah Risalah, yang di dalamnya ada istifta. Semacam tanya jawab. Sampai nomor 200 sekian lah majalah itu. Sampai wafat beliau. Nah, karena dia mau tahu bagaimana almarhum mengambil suatu keputusan hukum berdasarkan Quran dan Sunnah sampai berani menetapkan keputusan-keputusan seperti itu. Nah, saya menjawab, kalau Anda mau tahu, nginep di rumah saya seminggu. Siang malam baca. Apa? Beliau menetapkan keputusan seperti itu, dalil-dalilnya apa saja. Seminggu monok di dia, sok. Akhirnya kelihatannya tidak sanggup untuk begitu memahami dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah sampai menetapkan keputusan-keputusan seperti itu. Ini sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya terinspirasi untuk mengumpulkan seperti ini. Ternyata Quran itu adalah hidup dan menghidupkan. Hidup dan menghidupkan. Mengapa? Dalam surat Yasin yang telah lalu mengenai ada wa ayatun lahum ini, wa ayatun lahum ini, wa ayatun lahum. Kita surat Yasin deh. Wa ayatun lahum yang pertama itu adalah bumi yang mati, kering, tandus, berdebu, tidak menumbuhkan apapun. Tapi itu surat Yasin deh. Disebut tadi al-ardul mayyit, bumi yang mati. Kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit, maka tumbuhlah
keluarlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan dari tanah yang asalnya mati itu sekarang jadi hidup setelah turunnya air hujan. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan Quran ini seperti air hujan yang turun dari langit. Hiduplah siapa yang mau hidup, tidak hiduplah siapa yang tidak mau hidup. Itu Al-Quran. Eta teh dina surat Yasin teh. Anu wa ayatul lahumul ardul maitatu anzahayainaha ya. Karena itu orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hidup. Ciri hidupnya beramal soleh. Seolah-olah itulah tumbuh-tumbuhan yang keluar dari bumi yang sudah dihidupkan. Tapi ini bisa berlanjut ya. Berlanjutnya begini. Karena itu di ayat-ayat lain, orang yang beriman tidak boleh memilih orang yang tidak beriman. Mengapa? Karena orang mati tidak mungkin bisa ngurus orang yang hidup. Tapi orang yang hidup bisa mengurus orang yang mati. Tak itu Al-Quran. Itu ayat-ayat ayat la tatahidu kafirina auli aminkum jana ayatnya. Jangan kamu mengangkat pemimpin kecuali orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena yang mati tidak bisa mengurus yang hidup. Tapi yang hidup bisa mengurus yang mati. Nah di sini ayat yang sedang kita baca nyambung dari ayat 69 masih berlanjut. Saya punya catatan bahwa wa ma'alamna husyir, bohong mereka kalau menuduh Muhammad itu ahli sihir, menuduh bahwa yang dibacakan Muhammad itu adalah syair. Allah tidak mengajar Muhammad sebagai syair. Wa ma yanbaghi lahu, dan tidak pantas orang seperti Muhammad itu untuk bersyair. In huwa illa zikrun wa Qur'anum mubin. Dia itu tidak lain adalah peringatan dan Quran yang nyata. Liyunziru man kana hayyan. Nah ini yang kemarin belum tuntas itu. Quran itu diturunkan untuk memberi ancaman kepada orang yang hidup. Liyunziru man kana hayyan. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan Quran sudah memutuskan azab Allah bagi orang-orang yang kufur itu. Jadi kalau ada sedikit vulgar ya, ini jadi peringatan kepada orang yang membacakan Quran kepada yang mati. Mau sampai kapan Quran itu dihinakan demikian rupa? Mau sampai kapan Quran itu dihinakan? Padahal di sini disebut liyunziru man kana hayyan, untuk memberikan ancaman, untuk menyampaikan hukum-hukum kepada siapa yang hidup. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan Allah menetapkan hukum azab bagi orang-orang yang kafir. Ini ayat 70. Kemudian ayat yang ke-71-nya, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Nah ini peringatan. Ini membuka pikiran. Kita terjemah dulu ya. Awalam yarau.
tidakkah mereka melihat anna khalaqna lahum, sesungguhnya kami telah membuat bagi mereka mimma amilat aidina, dari apa yang telah kami tetapkan dengan kekuasaan kami, an'aman berupa binatang-binatang, fahum laha malikun, merekalah kemudian diminta tanggung jawab sebagai pemilik. Ini Allah yang menyediakan, Allah yang membuat, Allah yang menyerahkan, kamulah yang menjadi penanggung jawab sebagai pemilik. Jadi saya pernah mengatakan ya kepada kawan, usaha nanti maju cenah itu ya keuntungan ini. Dia berpikir lama setelah saya mengatakan sok we kumpulkeun da kabeh oge bagikeun. Rewasin terkejut itu. Silahkan digundukan. Karena semua yang digundukan itu nanti akan dibagikan. Yang akan menerima bagian itu sekarang sudah menunggu. Siapa? Ahli waris. Kalau begitu dia sekarang kebagian apa? Dari kekayaan yang menumpuk itu kebagian apa? Kalau ternyata semua itu nanti akan dibagi-bagi. Dan yang akan menerima pembagian itu sudah siap. Satu, anaknya. Orang lain menjadi istrinya. Orang lain yang menjadi suaminya. Orang lain yang menjadi menantunya. Semua itu sudah siap untuk menerima bagian. Jadi untuk dia mana ini? Kebagian naon ya? Itu ya. Hanya Rasulullah SAW menerangkan, bila hasil jerih payah kamu itu diterimakan kepada keluarga kamu, lalu si keluarga itu melaksanakan ibadah dan beramal soleh, maka akan mendapat pahala yang sama. Itulah satu di antara yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Artinya, hasil dari jerih payah kamu di dunia ini tidak akan mualapur selama hal itu dipakai untuk melaksanakan ibadah dan amal solehnya. Ayat ini menerangkan, tapi rada lila itu maksudnya, dari bahan yang sama Allah membuat manusia. Dari bahan yang sama juga Allah membuat binatang. Lalu binatang-binatang itu Allah tetapkan menjadi milik kamu sebagai penanggung jawab, karena kamu pemilik dari binatang-binatang itu. Ayat ini sehubungan dengan ayat lain di dalam surat apa ya? Bahwa semua gunung-gunung sujud. Binatang-binatang semuanya juga sujud. Seluruh makhluk juga sujud. Wa katsirun minan nas. Kalau gunung-gunung, binatang-binatang, semua ini sujud tanpa kecuali. Wa katsirun minan nas. Cuma manusialah yang kebanyakan sujud dan kebanyakan tidak sujud. Nah, dalam sebuah kitab tafsir ya, di situ dikatakan bahwa sujudnya beda. Sujud gunung begini, itu diterangkan oleh ahli gunung. Ya. Gunung meletus itu sujud kepada Allah.
tidak diperintah, tidak akan meletus. Tanpa perintah berhenti, tidak akan berhenti. Itu Quran yang mengatakan begitu. Begitupun binatang-binatang, begitupun pohon-pohon. Semuanya sujud sesuai dengan kondisi dirinya. Adapun manusia dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud dengan cara yang sudah ditetapkan. Satu, ini dalam hadisnya ya. Kalau seorang itu sujud, sujudlah 7 bagian anggotanya. 1 muka, 2 telapak tangan, 3 kedua lutut, 5 kemudian 2 telapak kaki yang jari-jarinya harus seluruhnya menghadap kiblat. Idza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu arobin. Apabila seorang itu sujud, maka sujudlah 7 anggota badannya. Semuanya harus menghadap kiblat. Muka, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki yang jari-jarinya harus menghadap ke kiblat. Kecuali yang tidak kuat itu lain. Cara sujud manusia ini sudah diutus seorang nabi bagaimana cara bersujudnya itu. Makanannya pun tidak sama. Kayaknya jadi rada panjang nih. Kalau singa haram makan makanan pokoknya haram berupa rumput-rumputan. Singa. Begitupun harimau, begitupun kucing. Binatang buas ini semuanya haram makan rumput-rumputan. Bukan sebagai makanan pokok. Kalau kuda yang memamah dia, kuda, sapi, kambing, itu haram makanan pokoknya daging. Haram makan ikan, tapi makanan pokoknya rumput. Jadi sudah ditetapkan makanannya, sudah ditetapkan kemampuan dirinya untuk seolah-olah daging dan tulang itu haram bagi kuda, bagi kambing, bagi sapi yang memamah dia. Rumput itu seolah-olah haram bagi binatang buas. Karena itu bukan pokok makanannya. Karena itu binatang yang lahir itu hanya dari 1 jenis makanan. Binatang-binatang itu melahirkan dari bahan hanya 1 jenis makanan. Tapi kalau manusia melahirkan dari berbagai macam bahan makanan. Rumput ada. Daun sampul, makan. Kangkung, makan. Sosin, dimakan. Jengkol, makan. Petai, dimakan. Namun itu di dahar ke namun. Belum daging lagi. Dimakan. Ikan dimakan. Daging dimakan, ikan dimakan, rumput-rumput dimakan. Naon udah di dahar. Eta batu dimakan. Batu. Ini tukang nyupah itu batu pahit di dahar. Bako dimakan. Bako, aduh banget. Pahit lagi dimakan, dibakar. Nah, eta aya hulu kereta api sudah tidak jalan, dibalur ku gula leungit di lemah. Hulu kereta api leungit, amis lantaran katembong lagi dibalur ku gula. Aya setung di jalan geus lila teu dipake nungtutan leungit.
minyak saja diminum, BBM saja hilang, solar diminum, aspal diminum, segalanya kemanusiaan. Karena itu, tanggung jawab manusia lain dengan sujudnya makhluk-makhluk lain. Karena itu, makhluk-makhluk yang lain tidak akan kena hisab. Yang kena hisab adalah manusia yang menggunakan makhluk itu. Itu dalam surat wal adiyati domha wal muriyati qadha. Itu kan urusan kuda itu. Kuda yang dipakai perang, yang akan dihisab di yaumul qiyamah, siapa yang menggunakan kuda itu. Kenapa? Kuda itu digunakan oleh Abu Jahal juga kuda, dipakai perang. Digunakan oleh Umar bin Khattab juga kuda, dipakai perang. Kuda tidak bertanggung jawab, tapi siapa yang menggunakan kuda itu. Itu dalam hadis Bukhari panjang, Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang yang punya kuda itu akan dihisab di yaumul qiyamah apa dan bagaimana ia mempertanggungjawabkan kuda yang dia miliki. Kuda yang dia miliki. Tentu saja bukan kuda saja, termasuk berbagai macam kendaraan-kendaraan yang dia miliki. Semuanya akan diminta tanggung jawab. Nah, di sini ayatnya saya ingin melanjutkan lagi nanti ayat 71 ini yang dikemukakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud dengan khalaqna lahum mimma amilat aydina? Bagaimana Allah membuat makhluk yang berbeda tapi dari bahan yang sama. Tapi semuanya itu adalah sujud kepada Allah dengan cara sujudnya masing-masing. Ini setelah ayat yang ke-69, Quran ini bukan syair. Ayat 70 menerangkan Quran bukan untuk dibacakan kepada yang mati. Kemudian ayat 71, orang-orang yang hidup ini dipanggil untuk berpikir bagaimana Allah membuat makhluk yang berbeda dari bahan yang sama. Masing-masing dengan perintah dan cara sujud yang berbeda. Ini ayat 71. Itu ya. Alhamdulillah.